Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koiruni Swatin, NIM 206190038 dari jurusan MPI semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir magang 1 di SMPN 4 Ponorogo. Yang pertama, di sini saya akan menyampaikan mengenai gambaran umum dari SMPN 4 Ponorogo. Visi SMPN 4 Ponorogo adalah berakhlakul mulia, berprestasi, berbudaya, dan peduli lingkungan. Kemudian misi SMPN 4 Ponorogo mengoptimalkan pengamalan ajaran agama dan nilai-nilai keagamaan, mengoptimalkan proses pembelajaran sehingga menghasilkan prestasi di bidang akademik, mengoptimalkan kegiatan pengembangan diri sehingga meningkatkan prestasi non-akademik, mengoptimalkan kepedulian warga sekolah terhadap kebersihan, keamanan, kekeluargaan, dan cinta lingkungan. Kemudian tujuan dari SMPN 4 Ponorogo adalah membiasakan berperilaku sopan, ramah, berbakti kepada orang tua, guru, dan menghormati sesama peserta didik. Selanjutnya, membekali peserta didik agar mengimplementasikan ajaran agama melalui sholat berjamaah, qiraatul Quran, dan kuliah 7 menit, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya, moto dari SMPN 4 Ponorogo adalah cerdas dalam berpikir, cermat dalam bertindak. Selanjutnya, mengenai struktur organisasi sekolah di SMPN 4 Ponorogo pada tahun 2021-2022, struktur organisasinya, kepala sekolah dikepalai oleh Bapak Basuki SPD MPD. Kemudian di bawahnya ada koordinator tata usaha. Selanjutnya di bawahnya ada Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Waka Sarpras, dan Waka Humas, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan pada sumber daya manusia di SMPN 4 Ponorogo. Untuk jumlah guru dan pegawai, jumlah guru tetap adalah 40, guru tidak tetap 11, pegawai tetap 5, dan pegawai tidak tetap 9, sehingga total dari pegawai dan juga guru ada 65. Sedangkan untuk siswa, jumlah laki-laki adalah 344 dan perempuan 371, sehingga total siswa di SMPN 4 Ponorogo adalah 715. Selanjutnya, mengenai kegiatan pendukung di SMPN 4 Ponorogo. Kegiatan pendukung di SMPN 4 Ponorogo diantaranya ada kegiatan kepramukaan, kesehatan, kebugaran jasmani, seni budaya, kemudian ada MIPA, dan juga pendidikan agama. Kemudian dari masing-masing tersebut terdapat penjabarannya tersendiri. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai hasil kegiatan magang di SMPN 4 Ponorogo mengenai kultur dan manajemen serta praktik perkantoran kependidikan di SMPN 4 Ponorogo. Pertama, di sini saya akan menyampaikan mengenai kultur dan manajemen sekolah di SMPN 4 Ponorogo. Mengenai kebiasaan yang sudah membudaya atau dibudayakan di SMPN 4 Ponorogo antara guru, siswa, dan juga pegawai berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMPN 4 Ponorogo, yaitu Bapak Basuki SPD MPD, bahwa guru saat pagi hari menyambut siswa di depan gerbang. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, maka diadakan kuliah 7 menit yang disampaikan oleh guru BK, kepala sekolah maupun guru di son tiap-tiap kelas. Kemudian kegiatan bersama antar guru dan siswa di SMPN 4 Ponorogo yaitu adanya kegiatan sholat duha saat mata pelajaran PAI, dan juga terdapat kegiatan perayaan ulang tahun dari SMPN 4 Ponorogo dengan mengadakan kegiatan-kegiatan perlombaan yang biasanya diikuti oleh anak-anak sekolah dasar. Di SMPN 4 Ponorogo terdapat kurang lebih 15 ekstrakurikuler, yang mana yang masih eksis saat masa pandemi adalah pramuka yang biasanya diadakan lomba secara online. Kemudian untuk ekstra yang lain saat pandemi ini masih berhenti, namun terdapat pembinaan melalui video maupun secara online. Mengenai kepatuhan dan kedisiplinan dalam peraturan, pada setiap awal bulan diadakan pertemuan dengan guru dan juga karyawan untuk melakukan rapat koordinasi dengan kepala sekolah. Di situ Waka menyampaikan segala keluhan dan permasalahan, kemudian
kepala sekolah akan menentukan kebijakan. Pada saat sebelumnya, kepala sekolah terlebih dahulu melakukan rapat secara pribadi dengan waka-waka tersebut. Kemudian untuk siswa sendiri, upaya pematuhan dan kedisiplinannya banyak melibatkan pada guru BK. Mengenai manajemen kesiswaan, guru dan juga kepegawaian, SMPN 4 Ponorogo memiliki identitas resmi sebagai guru, siswa, dan juga pegawai. Untuk siswa terdapat seragam khas dari SMPN 4 Ponorogo, yaitu seragam warna telur bebek. Kemudian untuk guru, kebiasaan seragam yang dipakai dalam 1 minggu, pada hari Senin memakai baju PSH, hari Selasa seragam kaki, hari Rabu seragam hitam putih, hari Kamis memakai batik khas Ponorogo, dan kemudian pada saat hari Jumat maupun Sabtu diberikan kelonggaran atau kebebasan seragam. Kemudian dalam pengelolaan administrasi guru, siswa dan juga pegawai memiliki pedoman berupa aturan standar operasional dan juga proposal. Pada setiap kegiatan perlu diajukan proposal. Contohnya ketika akan melakukan ujian akhir sekolah atau UAS, maka perlu diajukan proposal karena kaitannya berupa dana atau pembiayaan. Kemudian jika terjadi pelanggaran di sekolah, tindakan yang diambil dari kepala sekolah yaitu melakukan pembinaan rutin, pembinaan umum, dan juga pembinaan personal. Untuk yang lainnya juga diadakan pembinaan secara insidental apabila ada suatu hal yang penting. Kemudian bagi siswa, pembinaannya secara berjenjang. Yang pertama mulai dari wali kelas, kemudian jika wali kelas tersebut mengalami kesulitan akan diserahkan kepada guru BK. Kemudian jika ditangani guru BK masih mengalami kesulitan, maka akan ditindaklanjuti ke kepala sekolah. Kemudian mengenai manajemen lingkungan sekolah di SMPN 4 Ponorogo, penataan lingkungannya sangat strategis dan juga nyaman. Kemudian dalam penataan lingkungan diterapkan vertical garden dengan dibantu dari pihak luar. Kemudian dalam kondisi normal karena sekolah menerapkan adiwiyata, banyak melibatkan siswa dan juga guru. Kemudian ada tenaga khusus yang sudah mendapat bagian untuk mengelola lingkungan. Untuk masalah evaluasi pengelolaan lingkungan, pelaksana dan juga pengelola lingkungan sekolah akan dibina oleh kepala sekolah jika terdapat permasalahan atau keluhan sehingga bisa diberikan solusi. Dilanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu mengenai upaya-upaya pembinaan guru, siswa, dan juga tenaga kependidikan di SMPN 4 Ponorogo. Untuk pembinaan guru, siswa, dan tenaga kependidikan, kepala sekolah melakukan pembinaan umum dan juga pembinaan personal. Bagi guru dan juga karyawan, setiap awal bulan diadakan rapat koordinasi, sehingga dalam 1 tahun itu minimal 12 kali rapat koordinasi kecuali ada hal yang penting. Kemudian untuk pembinaan personal, kepala sekolah mencatat permasalahan jika terjadi masalah. Namun pembinaan tidak hanya jika ada kesalahan, namun juga pembinaan yang berupa pemberian penghargaan jika adanya prestasi. Kemudian bagi siswa, pembinaan lebih dilibatkan kepada guru BK. Pembinaan bisa diawali dari wali kelas, namun jika kesulitan akan diserahkan kepada BK, dan jika masih mengalami kesulitan lagi akan dilimpahkan ke kepala sekolah. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai hasil wawancara mengenai perangkat perkantoran kependidikan di SMPN 4 Ponorogo. Perangkat perkantoran yang pertama, saya akan membahas mengenai perangkat perkantoran di bidang administrasi kesiswaan. Pada hari Jumat 17 September 2021, saya melakukan wawancara dengan Bapak Munif Arfawi selaku Waka Kesiswaan di SMPN 4 Ponorogo. Berdasarkan hasil wawancara, saya dapati bahwa administrasi kesiswaan mempunyai tujuan untuk mengelola atau memanajemen kegiatan yang ada di luar pembelajaran, yang tidak hanya untuk kegiatan siswa namun secara keseluruhan. Administrasi tersebut digunakan sebagai panduan kegiatan intra dan ekstra sekolah.
Panduan tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana kegiatan yang dilakukan sekolah itu berhasil. Kemudian untuk pengelompokan siswa dalam ekstrakurikuler berdasarkan minat bakat siswa sendiri. Namun bagi pembina tersebut ditunjuk melalui rapat warga sekolah, yaitu rapat guru, yang mana pembina tersebut ditunjuk berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Kemudian untuk penanggung jawab dari kesiswaan adalah waka kesiswaan. Kemudian mengenai buku panduan dalam administrasi kesiswaan, yaitu buku program kerja selama 1 tahun pelajaran. Dan mengenai pembiayaan administrasi kesiswaan, yaitu sumbernya dari dana BOS. Kemudian mengenai perangkat perkantoran di bidang administrasi kurikulum, pada hari Jumat 17 September 2021 saya melakukan wawancara dengan Bapak Kuat selaku Waka Kurikulum di SMPN 4 Ponorogo. Berdasarkan hasil wawancara, saya dapati data berupa tujuan adanya Waka Kurikulum adalah membantu kepala sekolah dalam menjalankan program sekolah. Kurikulum yang diterapkan di SMPN 4 Ponorogo yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan atau bisa disebut dengan kurikulum pandemi. Kemudian tujuan perumusan dokumen kurikulum di sekolah yaitu menyediakan acuan kepada kepala sekolah dan segenap warga sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pelaksanaan kurikulum 2013 yang disederhanakan pada masa pandemi. Yang dijalankan kurikulum adalah tujuan dari KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dibentuk dari musyawarah seluruh warga sekolah pada setiap tahun. Penentuan KTSP sendiri itu didasarkan pada standar nasional pendidikan. Alur dalam pelaksanaan administrasi kurikulum yaitu sebelum menyusun kurikulum dilakukan analisis SWOT atau analisis konteks melalui rapor mutu sekolah yang bisa mengenai kelemahan sekolah, contohnya di SMPN 4 Ponorogo. Kemudian dikirim ke pusat. Setelah itu dari pusat akan diberikan rekomendasi mengenai program perbaikan baru ataupun peningkatan program selanjutnya sebelumnya. Kemudian estimasi pencapaian waktu pelaksanaan administrasi kurikulum yaitu pengadaan rapat bersama untuk program 1 tahun. Untuk pembagian jam mengajar, setiap guru dalam 1 minggu yang diakui adalah 24 jam sesuai aturan Dapodik. Kemudian pedoman dasar kebijakan pelaksanaan administrasi kurikulum yaitu KTSP atau yang disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan. Mengenai penanggung jawab dari program kurikulum yaitu Waka Kurikulum yang ditunjuk melalui musyawarah. Kemudian mengenai pembiayaan didasarkan pada program yang direncanakan, kemudian dananya bersumber dari dana BOS. Selanjutnya mengenai perangkat perkantoran di bidang administrasi, tenaga pendidik, dan juga kependidikan. Pada hari Rabu 22 September 2021 saya melakukan wawancara dengan Koordinator Tata Usaha SMPN 4 Ponorogo yaitu Ibu Dwi Handayani. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa tujuan dari administrasi tenaga pendidik dan juga kependidikan itu memiliki tujuan yang berbeda-beda sesuai pada bidangnya. Kemudian dalam administrasi tenaga pendidik dan kependidikan, penanggung jawab itu berbeda-beda pada masing-masing, di mana di SMPN 4 Ponorogo bagian tata usaha itu terdapat penanggung jawab pengadministrasi kepegawaian, Pranata TIK atau operator Dapodik, pengadministrasi sarana dan prasarana, pengadministrasi kesiswaan, pengadministrasi persuratan, pengadministrasi keperpustakaan, pengelola laboratorium IPA, dan juga petugas keamanan atau satpam. Namun untuk keseluruhan mengenai tenaga kependidikan, penanggung jawab itu adalah koordinator tata usaha. Pedoman dasar atau khusus kebijakan pelaksanaan mengenai administrasi tenaga pendidik dan juga kependidikan adalah peraturan daerah termasuk dalam struktur organisasi maupun inventarisasi ataupun juga mengenai surat menyurat. Dalam mengelola tenaga pendidik dan kependidikan, mengenai perubahan struktur dapat dikondisikan pada setiap tahunnya, apakah perlu dilakukan perubahan atau tidak.
Kemudian mengenai rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan merupakan tanggung jawab dari kepala sekolah dengan berkoordinasi dengan guru maupun tenaga pendidikan sehingga dapat diketahui tenaga apa yang dibutuhkan di sekolah. Mengenai pembiayaan administrasi tenaga pendidik dan juga kependidikan ditopang dari dana BOS dan juga komite, di mana untuk pengalokasiannya dana BOS sebagai gaji tenaga maupun honorer yang sudah terdaftar dalam Dapodik. Kemudian untuk dana komite sendiri itu dialokasikan untuk tenaga yang masih kontrak atau belum terinput dalam Dapodik. Kemudian refleksi mengenai kultur dan manajemen sekolah di SMPN 4 Ponorogo. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan di SMPN 4 Ponorogo, SMPN 4 Ponorogo memiliki budaya yang baik meskipun sekolah umum, namun tetap membiasakan adanya sholat berjamaah pada saat sebelum pandemi. Di lain itu, kebiasaan menyambut siswa datang, adanya tegur sapa antar guru maupun siswa, adanya pembiasaan disiplinan terhadap siswa, bisa dikatakan bahwa di SMPN 4 Ponorogo benar-benar menerapkan pendidikan yang berkarakter. Kemudian, dari segi manajemen kesiswaan, guru dan juga kepegawaian, SMPN 4 Ponorogo memiliki aturan yang dijalankan bersama, mulai dari identitas resmi, pedoman dalam pengelolaan administrasi, upaya penegakan kedisiplinan kepala SMPN 4 Ponorogo memanajemen dengan baik. Kemudian dalam manajemen kepala sekolah, pengelolaannya juga baik, di mana dapat memanfaatkan lahan yang terbatas menjadi sekolah adiwiyata dengan mengaplikasikan vertical garden. Mengenai pengelolaan sekolah juga sudah memiliki penanggung jawab tersendiri sehingga akan mempermudah koordinasi. Dan untuk evaluasi, kepala sekolah juga memberikan solusi atas permasalahan atau kendala pengelolaan lingkungan melalui pembinaan umum maupun personal. Kemudian yang terakhir mengenai refleksi praktek perangkat perkantoran kependidikan di SMPN 4 Ponorogo. Dari hasil wawancara yang saya dapat, praktek perangkat perkantoran di bidang kesiswaan dilakukan sesuai aturan, seperti pada pengelolaan ekstrakurikuler dan intrakurikuler, maka kesiswaan tidak mengelola sendiri, namun juga melakukan rapat dengan guru-guru sehingga pengelolaan ekstrakurikuler dan juga intrakurikuler dapat dikelola dengan baik oleh pembina yang memiliki kompetensi pada bidangnya. Kemudian perangkat perkantoran di bidang kurikulum juga dikelola dengan baik, di mana dalam mengelola sekolah memiliki pedoman yang jelas, dalam mekanismenya juga struktur yang dapat diambil contoh dalam upaya perbaikan pengelolaan sekolah yang diawali dari melakukan supervisi, kemudian menyusun program baru maupun peningkatan program sebelumnya untuk memperbaiki kekurangan yang ada di sekolah, kemudian mengimplementasikan program baru tersebut. Kemudian perangkat perkantoran di bidang tenaga pendidik dan kependidikan juga dikelola dengan baik karena memiliki pedoman yang jelas, yakni peraturan daerah. Dan dengan pengorganisasian tenaga pendidik dan kependidikan sudah terdapat struktur dan penanggung jawab, maka akan mempermudah jalur koordinasi pada setiap bidangnya. Apabila diperlukan suatu hal, maka akan mempermudah orang lain dalam menemui penanggung jawabnya. Demikian itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.